Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita berjumpa kembali pertemuan ketiga ya dalam mata kuliah Studi Al-Quran. Materi kita pada kali ini tentang sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Kemarin kita membahas tentang definisi ruang lingkup, sudah kita bahas, ada Mabadiul Asyra itu kemarin. Sekarang kita membahas sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Saya pakai ini Studi Ilmu Al-Quran, terjemahan dari Mana'ul Watton. Kemudian pakai ini Subdatul Itqan fi Ulumil Quran, karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Teman-teman bisa membacanya juga di buku-buku yang lain yang saya share juga di grup, bisa dibaca dengan lebih mendalam. Saya hanya mengantarkan materi-materi pokok saja, menjelaskan pokok-pokok saja ya, karena ruang lingkupnya yang terbatas secara online ini tidak bisa banyak-banyak. Baiklah, sebelum kita mulai, kita tawasul dulu. Kita berharap apa yang kita kaji bersama bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala hadi sholli ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila agam syafi'an fi wa sasabi. Ya Hasan Sepuh bin Kum, ya Hasan Sepuh Bicara. Wa masyakhina wa ahli ashabina karamati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, ada dua topik pembahasan kita pada kali ini, yaitu sejarah dan perkembangan ulumul Quran, penulisan Al-Quran dan ulumul Qurannya. Saya ambil dua topik, penulisan Al-Quran dan pertumbuhan ulumul Qurannya. Pada masa Nabi, Al-Quran turun secara berangsur-angsur, secara bertahap, ya, banyak prosesnya dalam proses penurunannya, lalu dicatat oleh para sahabat di pelepah kurma, di tulang, ya, beberapa sahabat termasuk sekretaris pribadi Rasulullah ya juga menulis, Zaid bin Sabit ya. Jadi pada masa waktu itu prosesnya secara periwayatan langsung dari Rasulullah, lalu ditulis oleh sahabat, sampai kalau bulan Ramadan Rasulullah bertalakin lagi ya. Talakin lagi itu yang menjadi susunan Al-Quran. Talakin Rasulullah bersama malaikat Jibril bertalakin sesuai dengan urutan yang sampai ke kita ini, Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dan selanjutnya sampai An-Nas ya. Pada masa Rasulullah, dan pada waktu itu Al-Quran belum dikodifikasi, belum dikumpulkan menjadi satu, hanya ditulis saja secara terpisah-pisah ya, ditulis saja. Baru muncul ini, sekarang kita masuk ke penulisan dulu, sejarah penulisan Al-Quran ya. Baru masuk pada masa sahabat, Abu Bakar menjadi khalifah ya, banyak sahabat-sahabat yang hafidhul Quran itu syahid di medan peperangan. Sehingga Sayyidina Umar khawatir akan banyaknya orang-orang yang hafidhul Quran itu gugur, sehingga Al-Quran akan hilang. Jadi Umar usul kepada Abu Bakar bagaimana Al-Quran itu dicatat, dibukukan menjadi satu kodifikasi. Jadi berawal dari sana, berawal banyaknya orang-orang yang hafidhul Quran gugur, dikhawatirkan Al-Quran ini lenyap, mulai dicatat. Banyak sejarahnya. Abu Bakar awalnya tidak setuju ini,
tapi pada akhirnya setuju. Jadi itu awal mulanya. Dan dibukukan itu langsung saja ya, tidak dipilah-pilih, langsung dikumpulkan jadi satu catatan-catatan itu ya, belum dipilah-pilih. Pokoknya intinya Al-Quran terjaga dulu, tersimpan dulu pada waktu itu ya. Jadi bahasa ini qiraatus syab'ah itu ya, itu yang pokoknya dikumpulkan dulu ya, itu awalnya. Nah, kemudian pada masa Utsman menjadi khalifah, nah ini yang berawal dari penulisan sejarah yang kedua. Banyak para sahabat pada waktu itu mengklaim Al-Quran yang dibaca itu yang benar, yang lain dianggap salah pada waktu itu, karena banyaknya lahja, banyaknya bahasa dalam penulisan itu ya. Jadi kalau pada masa Abu Bakar penulisan itu berawal khawatir lenyapnya banyak hafidul Quran yang gugur, khawatir Al-Quran lenyap. Pada masa Utsman mulai dikumpulkan lagi Al-Quran itu, dijadikan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy ya, bahasa Quraisy itu yang karena banyak sahabat yang mengklaim paling benar apa yang Al-Quran yang ia kumpulkan. Nah, itu yang berawal. Jadi beda tujuan ya. Kalau Abu Bakar tadi peristiwanya, kalau Umar peristiwa banyak, kalau Utsman peristiwanya kayaknya banyak sahabat yang mengklaim paling benar apa yang Al-Quran yang ia miliki. Jadi Al-Quran yang lain diambil, disusun lagi sesuai bahasa Quraisy. Nah, itu yang berawalnya. Makanya yang terkenal dengan Khatul Utsmani, Mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani yang sampai ke kita sampai sekarang ini. Itu ya, beda-beda aspeknya. Di dua. Itu sejarah Al-Quran sampai sekarang ya. Mushaf Utsmani menyatukan Al-Quran menjadi satu bahasa Quraisy. Itu yang tentang penulisan. Kemudian sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran. Sekarang ulumnya. Kemarin kita bahas kalau ulumnya adalah maknanya, tafsirnya. Nah, ini pada masa sahabat mulai banyak penafsir Al-Quran dari Ibnu Abbas ya. Makanya tapi belum dibukukan pada masa itu. Sampai pada masa Ali baru muncul peletakan kaidah nahwu ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi banyak sahabat yang menafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna-makna Al-Quran secara periwayatan saja. Menurut Ibnu Abbas makna ini adalah, ayat ini maknanya seperti ini, secara periwayatan, belum dikodifikasi. Itu awalnya. Sampai ke Mekah, ke Madinah, seperti itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Jadi meriwayatkan hadis, meriwayatkan makna Al-Quran secara periwayatan. Nabi dulu menjelaskan secara maka sandarannya adalah Al-Quran. Sandarannya adalah hadis ya. Hadis ya pada masa itu. Baru muncul ulumul Quran itu dibukukan. Yang paling terkenal, yang paling tua adalah yang sampai ke kita ya, adalah tafsir At-Tabari ya, yang kita tahu. Tafsir At-Tabari, Jarir At-Tabari itu yang ulumul tafsir Al-Quran ya, yang sampai ke kita. Sebelumnya ada juga, tetapi tidak sampai ke kita ya. Tafsir Yazid bin Harun As-Sulami Al-Hajjaj ya ini. Tapi mereka belum sampai ke kita tulisannya itu. Baru muncul sampai ke kita adalah tafsir At-Tabari yang menafsirkan Al-Quran secara sempurna. Ya. Sehingga pada waktu itu muncullah istilah tafsir bil ma'sur, ya. Tafsir bil ra'i. Nah, itu pada waktu itu. Jadi munculnya, kemudian berkembang lagi pada abad kedua, muncul asbabun nuzul.
secara terpisah sudah. Kalau tadi At-Tabari tafsir At-Tabari itu secara umum menafsir Al-Quran, baru muncul secara tematik asbabun nuzul, kemudian muskilatul Quran, al-hawi ulumil Quran. Ya ini kan. Jadi pada abad ketiga Hijriah, abad 300. Inilah yang sejarah dalam ulumul Qur'annya ya. Ada ulumul Quran al-Itqan ya, ada Mannaul Qattan, itu sudah tafsir-tafsir baru sudah ya sampai sekarang. Jadi itu perkembangannya. Jadi pada masa sahabat sudah mulai ada penafsiran Al-Quran, tapi secara periwayatan saja, belum dibukukan. Baru dibukukan, yang sampai ke kita adalah tafsir At-Tabari. Itu yang sampai ke kita. Baru menjadi tematik terpisah secara mandiri. Ada Asbabun Nuzul, kitab Asbabun Nuzul, ada Al-Hawi fi Ulumil Quran, ada I'rabul Quran, ada Amsalul Quran, ada Aqsamul Quran, ada Manahilul Irfan, secara tematik, dan menjadi ulumul Quran. Kira itu tema kita kali ini membahas dua topik sejarah perkembangan Al-Quran ya. Sejarah perkembangan Al-Quran dan ulumul Quran. Teman-teman bisa baca lebih mendalam di buku yang saya kirim di grup, atau di Mannaul Qattan terjemahnya, atau di Zubdatul Itqan, ini kontemporer sudah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kurang lebihnya mohon maaf, kita pengantar saja. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.